Salah satu legenda yang sangat populer di masyarakat kita adalah legenda tentang Nyi Roro Kidul alias Ratu Laut Selatan. Banyak mitos yang sangat kita kenal di masyarakat kita tentang kelegendaan Nyi Roro Kidul. Mulai dari mitos larangan memakai baju hijau ketika berenang di Laut Selatan hingga kamar keramat di sebuah hotel. Kapan pastinya legenda Ratu Laut Selatan tersebut mulai terdengar tidak dapat kita pastikan. Bahkan telah banyak pula film yang mengangkat cerita tentang Nyi Roro Kidul ini. Termasuk mengangkat nama artis horor terkenal semacam Suzana di negeri kita ini karena memerankan tokoh Ratu Alam Gaib itu. Akan tetapi, legenda mengenai penguasa mistik pantai selatan mencapai puncaknya ketika ada semacam keyakinan di kalangan penguasa keraton Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja di kedua keraton tersebut. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, keraton memberikan persembahan di pantai Parangkusuma, Bantul, dan di pantai Paranggupita, Wonogiri, untuk sang ratu. Konon panggung Sangga Buana yang terdapat di kompleks Keraton Surakarta dipercaya sebagai tempat bercengkerama sang Sunan dengan Kanjeng Ratu. Ketika masa bercengkerama, pada saat bulan muda hingga purnama sang ratu tampil layaknya wanita muda dan cantik. Akan tetapi, berangsur-angsur menua dan buruk ketika bulan menuju bulan mati. Bagi masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki seorang pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Rara Kidul. Kadang-kadang ada juga orang yang menyebutnya Nyi Lara Kidul. Nyi Rara Kidul ini menyukai warna hijau dan banyak yang percaya kalau dia suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Oleh karena itu ada larangan mengenakan pakaian hijau bagi pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, maupun Semenanjung Purwa di ujung timur. Sementara, bagi masyarakat Sunda, Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan. Putri tersebut bunuh diri karena diusir oleh keluarganya. Dia diusir karena menderita penyakit yang membuat malu anggota keluarga. Akan tetapi, dalam kepercayaan Jawa, tokoh yang dipercayai masyarakat Sunda tersebut dianggap bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan Nyi Rara Kidul, pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini karena mereka percaya jika Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah kerajaan Pajajaran. Meskipun dalam kepercayaan Jawa, Nyi Rara Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Namun, masyarakat Sunda mengenal penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Berikut kisahnya menurut masyarakat Sunda. Di masa lalu, hiduplah Dewi Kadita, anak dari Raja Munding Wangi, Raja Kerajaan Pajajaran, yang sangat cantik rupawan. Walaupun sang raja memiliki seorang putri cantik, tapi ia selalu bersedih. Hal ini karena ia lebih mengharapkan anak laki-laki. Untuk mewujudkan asanya tersebut, maka raja pun menikahi Dewi Mutiara, sehingga ia mendapatkan putra dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, Dewi Mutiara ingin agar kelak putranya itu menjadi raja tanpa ada penantang atas tahtanya. Ia pun berusaha menyingkirkan Dewi Kadita. Salah satu caranya adalah dengan menghadap raja dan meminta agar sang raja menyuruh putrinya pergi dari istana. Sudah tentu raja menolak. Namun, Dewi Mutiara pantang menyerah. Keesokan harinya, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia meminta sang dukun meneluh Kadita, anak tirinya. Maka, karena teluh sang dukun tubuh Kadita dipenuhi dengan kudis dan gatal-gatal pada esok paginya. Putri yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Melihat penderitaan putrinya tersebut,
Maka sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Beliau sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuk atau mengguna-gunainya. Namun, masalah menjadi semakin rumit ketika Ratu Dewi Mutiara memaksa raja untuk mengusir putrinya karena akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Sang raja terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri itu karena beliau tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri. Putri yang malang itu pun pergi berkelana sendirian, tanpa tahu kemana harus pergi. Hampir 7 hari dan 7 malam dia berjalan sampai akhirnya tiba di Samudra Selatan. Dia memandang samudra itu. Airnya bersih dan jernih, tidak seperti samudra lainnya yang airnya biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Dia melompat ke dalam air dan berenang. Tiba-tiba, ketika air samudra selatan itu menyentuh kulitnya, keajaiban pun terjadi. Bisulnya lenyap. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kurisan atau gatal-gatal. Bahkan dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Kini dia memiliki kuasa dalam samudera selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Rara Kidul yang hidup selamanya. Dalam cerita tersebut kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Orang Jawa mengenal sebuah istilah, telu-teluning, atunggal, yang artinya, 3 sosok yang menjadi satu kekuatan, yaitu, Eyang Resi Projopati, Panembahan Senopati, dan Ratu Kidul. Panembahan merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam. Dalam sebuah tiwikrama sesuai arahan Sunan Kalijaga, karena sebuah wangsit untuk membangun sebuah keraton di sebuah hutan alas Mentawok, atau kini lebih dikenal dengan kota gede di daerah istimewa Yogyakarta. Panembahan Senopati dipertemukan oleh Ratu Kidul. Ketika sedang bertapa tersebut, menurut cerita semua alam menjadi kacau, ombak besar, hujan badai, gempa, dan gunung meletus. Dalam perjumpaannya dengan Ratu Kidul, wanita penguasa Laut Selatan tersebut setuju membantu dan melindungi kerajaan Mataram. Bahkan dipercaya menjadi istri spiritual bagi raja-raja terah Mataram Islam. Bagi orang Jawa, pemahaman tentang penguasa Laut Selatan yang berkembang di masyarakat Sunda harus diluruskan. Bagi mereka antara Rara Kidul dengan Ratu Kidul sangat berbeda. Dalam kepercayaan kejawen, alam kehidupan itu terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu alam kadewan, alam nabi, alam wali, alam menungsa, manusia, dan yang akan datang adalah alam adil. Menurut mitologi Jawa, Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi Alam lainnya. Sementara Rara Kidul merupakan putri dari Raja Sunda yang terusir karena ulah dari ibu tirinya dan menjelma menjadi sosok penguasa setelah menceburkan diri ke Laut Selatan. Oleh karena itu keduanya beda fase tahapan menurut mitologi Jawa. Berbagai macam ritual dan penghormatan dilakukan orang untuk menghormati Kanjeng Ratu Kidul. Di Karanghawu, Pelabuhan Ratu misalnya, terdapat tempat petilasan, persinggahan, Ratu Pantai Selatan yang sering dikunjungi orang untuk melakukan ritual tertentu. Kompleks tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat. Terdapat 2 ruangan cukup besar dengan beberapa makam yang menurut pandangan penduduk sebagai makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jalah Mata Makuta dan Eyang Syekh Husni Ali. Selain itu juga terpampang gambar sang penguasa Laut Selatan. Bahkan, penghormatan atau pemuliaan kepada penguasa Laut Selatan juga terlihat di Vihara Kalyana Mita, Kelenteng di Bilangan Pekojan, Jakarta Barat. Selain itu penghormatan terhadap Ratu Laut Selatan juga terlihat pada sedekah laut. Masyarakat nelayan pantai selatan Jawa, seperti Pantai Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, Pangandaran, Cilacap, Sakawayana dan sebagainya, setiap tahun melakukan sedekah laut sebagai persembahan kepada Sang Ratu karena menjaga keselamatan para nelayan. Selain itu,
Di saat-saat tertentu juga digelar ritual sebagai rasa terima kasih mereka terhadap sang penguasa Laut Selatan oleh penduduk setempat. Bukan hanya penghormatan dan ritual yang melahirkan pemitosan terhadap Ratu Kidul. Bahkan ada semacam larangan memakai pakaian hijau ketika berenang di pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau, sehingga mereka tidak menjadi sasaran Nyai Rara Kidul yang akan mengambil mereka untuk dijadikan tentara atau pelayannya. Pada beberapa hotel di pantai selatan Jawa dan Bali, pemitosan terhadap sosok penguasa Laut Selatan ini bahkan nyata tergambar pada kamar yang disediakan khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Di antaranya, kamar 327 dan 2401, di Hotel Grand Bali Beach. Ketika terjadi kebakaran besar pada Januari 1993, kamar 327 adalah satu-satunya kamar yang tidak terbakar. Dengan keajaiban itu, maka setelah renovasi kamar 327 dan 2401, selalu dirawat, diberi hiasan ruangan dengan warna hijau, diberi sesaji setiap hari, tetapi tidak untuk disewakan. Kamar tersebut khusus dipersembahkan untuk Ratu Kidul. Begitu pula halnya di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu. Kamar 308, disiapkan khusus bagi Ratu Kidul. Di dalam ruangan ini terpajang beberapa lukisan Kanjeng Ratu Kidul, karya pelukis Basuki Abdullah. Di Yogyakarta, Hotel Queen of the South, di dekat Parangtritis mereservasi kamar 33 bagi sang Kanjeng Ratu. Itulah sekilas kisah dari kelegendaan Nyi Roro Kidul, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang ragam budaya di negara kita tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa klik subscribe.